Ya, terkait dengan viralnya sejumlah mal yang tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter, reporter kami melakukan penelusuran. Ya, dan berikut laporan Kea Dela Rosa di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih. Memang hingga saat ini dari pihak pengelola mal belum memberikan informasi kepada warga ataupun kepada pihak yang berwenang terkait apa tujuan dari pemasangan pagar besi tinggi ini. Sontak warga juga mengira atau beranggapan apakah pemasangan pagar besi ini merupakan bentuk dari pembuatan ataupun keamanan berlebih dari pihak pengelola mal, sebab jika kita berkaca ke Agustus 2025 lalu banyak sekali aksi massa di kawasan Jakarta. Hal ini juga memunculkan respon dari Gubernur DKI Jakarta untuk meminta pihak pengelola mal melepas pagar besi sehingga memberikan kewenangan penuh terkait keamanan wilayah Jakarta pada pihak kepolisian maupun TNI. Namun hingga saat ini pagar besi di kawasan mal di kawasan Jakarta Selatan masih terpasang dan hingga saat ini pun warga masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan resmi apa tujuan sebenarnya pemasangan pagar besi tinggi di sekitaran mal di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, kemarau ekstrim membuat air di Bendungan Karian di Lebak, Banten surut. Ya, mengeringnya bendungan memunculkan kembali sejak 2 desa yang telah lama hilang setelah kawasan tersebut sengaja ditenggelamkan. Sejumlah puing sisa rumah dan bangunan di Kampung Somang, Desa Sukarame dan Desa Sukajaya, Kecamatan Sajira, Lebak, Banten ini masih berdiri. Siapa sangka, 2 desa ini sebelumnya sengaja ditenggelamkan untuk menjadi Bendungan Karian. Sisa bangunan, ruas jalan hingga masjid kembali muncul ke permukaan, menyusul menurunnya debit air di Bendungan Karian karena kemarau ekstrim yang melanda Lebak. Bagi warga yang pernah tinggal di kawasan tersebut, pemandangan ini bukan sekedar fenomena musim kemarau. Landscape yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman yang harus mereka tinggalkan demi pembangunan bendungan ini. Ini kan kelahiran saya kan di sini gitu ya. Kampung saya kan di sini juga gitu. Banyak kenangannya gitu di sini tuh. Sekarang kan cuman bisa lihatnya doang gitu kan. Saya di sini kan 24 jam di sini, cuman bisa ngeliatin kampung bekas sendiri gitu kan. Biasa ramai jadi sepi gitu. Bendungan Karian sendiri dibangun di aliran Sungai Ciberang, anak Sungai Ciujung. Infrastruktur ini berfungsi untuk menyuplai air baku, mendukung irigasi pertanian, serta mengendalikan banjir di wilayah Banten. Dari Lebak, Banten, Pebi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp15.000. Ya, tarif akan berlaku pada 1 September mendatang. Mulai 1 September 2026, tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta naik dari Rp3.500 menjadi Rp15.000. Penetapan tarif tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 685 Tahun 2026. Pihak Dishub DKI mengklarifikasi bahwa tarif baru tersebut bukanlah kenaikan, melainkan penetapan tarif resmi setelah sebelumnya layanan masih berada dalam masa uji coba. Selama 1 bulan, pihak Dishub akan sosialisasikan tarif baru tersebut di masyarakat. Ini adalah bukan kenaikan, ini adalah penetapan, karena sebelumnya belum ditetapkan, kan masa uji coba. Ya, jadi ini adalah tarif penetapan dan tarif dalam rangka perlindungan sosial. Ya, ditetapkan pada hari ini 31 Juli 2026. Ya, hanya tarif bandara. Tarif bandara itu Blok M Soekarno-Hatta cuma
satu rute saja. Dan berlakunya 1 September 2026. Sambil 1 bulan kita mensosialisasikan kepada masyarakat dan kesiapan masyarakat untuk menerima. Sebelumnya, tarif layanan Trans Jabodetabek Blok M Bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp3.500 semenjak diresmikan pada Maret lalu. Tarif tersebut diberlakukan hanya selama masa uji coba yang berlangsung 3 bulan. Pemirsa, sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Ya, pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang bersepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi fenomena mal dipagari, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pihak mal agar tidak melakukan tindakan antisipasi yang berlebihan. Ya, sementara penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi meminta publik tidak berspekulasi liar. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear-mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya. Keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi 2 arah, tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden, dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear-mongering itu teman-teman cek di lapangan ya. Saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih.